RNF Channel. Semua bisa kalau belajar. Baik, kesempatan kali ini topik yang akan kakak bahas yakni back to basic, yakni tentang arus listrik. Oke, karena ini adalah materi yang sangat penting yang awal-awal terlewat, sehingga teman-teman kurang dapat memahami konsep dari rangkaian listrik. Nah, jadi pada pembahasan tentang rangkaian listrik itu sangat perlu atau sangat diharuskan kiranya kita mengetahui terlebih dahulu tentang apa yang dimaksud dengan arus. Seperti yang telah teman-teman pelajari di masa SMA, bahwa arus listrik itu disimbolkan dengan huruf I yang mendefinisikan adanya pergerakan muatan di setiap waktunya, atau dapat kita tuliskan sebagai dQ per dt. Nah, sebetulnya dari setiap simbol matematis itu kita dapat dengan mudah menarik suatu definisi. Kalau kita lihat dari sini, bahwa arus itu muncul akibat adanya perubahan muatan atau muatan yang mengalir di setiap waktunya. Dengan simbol dari masing-masing parameter, Q adalah muatan, simbolnya adalah kolom, C, dan T adalah waktu dengan simbol atau dengan satuan detik, atau second dalam bahasa Inggrisnya. Sehingga, dari sinilah untuk menghargai nama penemunya, sehingga kita lebih familiar mengetahui satuan dari arus itu adalah ampere. Nah, jadi intinya arus itu adalah muatan yang bergerak. Selama muatan tersebut bergerak, maka akan ada arus yang muncul. Tetapi ketika muatan tidak bergerak atau diam, maka arus pun akan hilang. Kita ilustrasikan di sini. Di sini kakak memiliki rangkaian terbuka sumber ya, dengan kutub positif dan negatif. Dari sini kira-kira ada nggak sih arus? Yang notabene dia memiliki tegangan misalnya. Jawabannya tentu tidak ada, karena tidak ada muatan yang bergerak. Ketika muatan positif dia keluar, sudah terhenti hanya sampai sini. Dan tidak ada yang bergerak di sini, tidak ada yang melanjutkan. Maka arus muatan akan terdiam dan dianggap sebagai nol. Lain halnya dengan rangkaian yang ada di sebelah kiri. Muatan keluar atau arah aliran arus keluar dari kutub positif, masuk ke load atau beban, dan kembali ke kutub negatif. Dia akan looping terus seperti ini, mengalir. Karena dia mengalir, maka di sini adalah atau muncul sebuah arus yang kita simbolkan sebagai I. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, lalu dari tadi kita ngomongin tentang muatan. Sebagai pengetahuan bahwa muatan itu adalah satuan terkecil dari atom atau subbagian dari atom. Kalau misalnya teman-teman ingat di kimia juga kita belajar tentang teorema atom modern, dinyatakan bahwa atom terdiri dari partikel inti atau proton yang bermuatan positif dan neutron yang bersifat netral yang dikelilingi oleh muatan elektron yang bersifat negatif, kayak gitu. Jadi normalnya atom bermuatan netral. Dan muatan terdiri dari dua jenis, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Arus listrik itu searah dengan muatan positif dan berlawanan arah dengan aliran elektron. Oke ya, balik lagi materi-materi SMA-nya kita sedikit ulas, dan kita akan masuk ke dalam teorema rangkaian. Arus dalam rangkaian. Ya, arus dalam rangkaian ini merupakan pergerakan muatan positif. Tadi sudah dijelaskan ketika terjadi beda potensial di suatu
elemen, maka akan muncul arus di mana arahnya itu dari positif atau potensial tinggi ke potensial rendah, karena memang kutub positif itu selalu lebih besar daripada kutub negatif. Misal di sini bernilai tegangan 10 volt. Bisa saja di kutub positif bermuatan 5 volt, di negatif bermuatan negatif 5 volt. Jika kita selisihkan, bedanya adalah 10. Dari 5 ke negatif 5. Bisa seperti itu. Dan arah aliran elektron itu bermula dari kutub negatif. Dan di sini dikatakan konvensional karena memang teori yang ditemukan mula-mula adalah yang atas. Ketika dilakukan pendalaman, diketahuilah aliran elektron juga bergerak dari kutub negatif ke positif. Oke, intinya seperti itu. Dan kita masuk ke dalam macam-macam arus. Mungkin teman-teman harusnya udah pernah dengar ya. Arus itu dibedakan menjadi dua. Ada arus AC dan arus DC. Kepanjangannya, AC adalah alternating current dan DC adalah direct current. Maksudnya apa? Kalau alternating current berarti alternate, berarti dia arusnya tuh bolak-balik memiliki polaritas positif, negatif, dan netral. Dia kondisi 0. Sehingga secara grafik dapat kita tuliskan atau gambarkan seperti ini. Nah, kayak gitu ya. Atau bisa kita temui di kehidupan sehari-hari, yakni arus yang dipakai di rumah yang didapat langsung dari PLN. Sedangkan untuk direct current ini adalah arus arah. Biasanya terdapat pada perangkat-perangkat elektronika. Di dalamnya pasti sudah ada yang namanya catu daya untuk menyearahkan arus, sehingga output yang dikeluarkan dalam DC direct current ini adalah arus yang memiliki polaritas konstan. Nah, seperti itu. Oke, mungkin segini aja untuk pengenalan dari arus listrik. Semoga bermanfaat. Selanjutnya, teman-teman akan dikenalkan mengenai konsep dari tegangan. Dari kakak sekian. Wassalamualaikum.